Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sampling unit moneter dan sampling variabel. Saya Trimurni dan teman saya ada Indah Widianti, Dwi Wahyuni, dan Dian Dwi Hastuti. Yang pertama ada sampling unit moneter. Sampling unit moneter atau monetary unit sampling atau biasa disebut dengan MUS merupakan metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian atas rincian saldo karena memiliki kesederhanaan statistik bagi sampling atribut serta memberikan hasil statistik yang diekspresikan dalam dolar atau mata uang lainnya yang sesuai. Selanjutnya ada perbedaan antara sampling unit moneter atau MUS dan sampling non-statistik. MUS serupa dengan penggunaan sampling non-statistik. Ke-14 langkahnya juga harus dilakukan dalam MUS. Walaupun begitu, tetap ada perbedaan. Yang pertama, ada definisi unit sampling adalah suatu dolar individual. Maksudnya, di sini itu MUS memiliki fitur yang paling penting seperti definisi unit sampling sebagai suatu dolar individual dalam saldo akun. Dengan berfokus pada dolar individual sebagai unit sampling, secara otomatis MUS akan menekankan unit fisik yang memiliki saldo tercatat lebih besar. Yang kedua, ada ukuran populasi dolar adalah ukuran populasi dolar yang tercatat. Maksudnya, MUS tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah item persediaan tertentu memang ada, tetapi belum diperhitungkan. Jika tujuan kelengkapan sangat penting, maka dalam pengujian audit, maka tujuan tersebut harus dipenuhi secara terpisah dari pengujian MUS. Yang ketiga, ada ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus statistika. Selanjutnya yang keempat, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan PPS. Sampel unit moneter adalah sampel yang dipilih dengan menggunakan probabilitas yang proporsional bagi pemilihan ukuran sampel. Sampel PPS dapat diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak komputer, tabel angka acak, atau teknik sampling sistematis. Dan yang kelima, auditor menggeneralisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan teknik MUS. Tanpa memandang metode sampling yang dipilih, auditor harus menggeneralisasi dari sampel ke populasi. Hasil statistik yang diperoleh jika menggunakan MUS disebut sebagai batas salah saji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Widianti. Selanjutnya menentukan ukuran sampel dengan menggunakan MUS. Faktor-faktor yang digunakan dalam perhitungan ukuran sampel. Yang pertama, risiko yang dapat diterima dari penerimaan yang salah, atau ARIA. ARIA merupakan penilaian auditor atas tingkat assurance yang dibutuhkan bagi aplikasi sampling. ARIA tergantung pada faktor model risiko audit dan besarnya assurance yang diberikan oleh prosedur analitis serta pengujian substantif lainnya. Yang kedua, nilai populasi yang dicatat. Maksudnya nilai dolar populasi ini diambil dari catatan klien. Yang ketiga, salah saji yang dapat ditoleransi. Salah saji yang dapat ditoleransi pada umumnya sama dengan materialitas kinerja. Namun auditor dapat mengurangi jumlah salah saji yang dapat ditoleransi ini jika populasi diuji kurang dari 100%. Yang keempat, salah saji yang dapat ditoleransi sebagai persentase nilai populasi. Auditor menghitung salah saji yang dapat ditoleransi sebagai persentase nilai populasi yang tercatat. Yang kelima, estimasi salah saji populasi. Estimasi salah saji populasi biasanya didasarkan pada hasil sampel tahun sebelumnya. Yang keenam, rasio estimasi salah saji populasi terhadap salah saji yang ditoleransi. Auditor menghitung rasio estimasi salah saji terhadap salah saji yang dapat ditoleransi. Yang ketujuh, faktor keyakinan. Menentukan faktor keyakinan yang tepat berdasarkan pertimbangan auditor atas ARIA
dan rasio salah saji yang diharapkan terhadap salah saji yang dapat ditoleransi. Yang kedelapan, ukuran sampel. Ukuran sampel yang tepat dihitung sebagai faktor keyakinan dibagi dengan salah saji yang dapat ditoleransi. Yang terakhir, interval sampling. Interval sampling yang tepat dapat dihitung sebagai jumlah populasi yang dibagi dengan ukuran sampel. Selanjutnya, next. Menggeneralisasi dari sampel ke populasi apabila salah saji ditemukan dengan menggunakan MUS. Auditor menguji sampel dan menemukan 3 lebih saji. Perhitungan batas atas salah saji itu melibatkan 3 langkah, yaitu yang pertama, menghitung salah saji persentase bagi setiap salah saji. Jika ditemukan salah saji, auditor akan menghitung salah saji yang diproyeksi dan penyisihan untuk risiko sampling. Yang kedua, memproyeksi salah saji sampel dengan mengalihkan salah saji persentase dengan panjang interval sampling. Salah saji yang diproyeksi adalah salah saji persentase dikali interval sampling, karena persentase salah saji adalah untuk keseluruhan interval sampling. Yang terakhir, menambahkan penyisihan untuk risiko sampling berdasarkan faktor-faktor keyakinan bagi jumlah salah satu aktual dan risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Salah saji yang diproyeksikan akan meningkat sebesar penyisihan untuk yang dihitung sebagai presisi dasar ditambah penyisihan inkremental untuk risiko sampling atas setiap salah saji yang ditemukan dalam unit sampling yang lebih kecil dari interval sampling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Dwi Hastuti. Selanjutnya ada audit dengan menggunakan sampling moneter. Sampling unit moneter memiliki sedikitnya 4 fitur yang menarik bagi auditor. Yang pertama, MUS secara otomatis akan meningkatkan kemungkinan memilih item dolar yang tinggi dari populasi yang sedang diaudit. Auditor akan mengkonsentrasikan perhatiannya pada item tersebut karena umumnya item itu menyajikan risiko salah saji yang material yang paling besar. Yang kemudian ada MUS dapat mengurangi biaya pelaksanaan pengujian audit karena beberapa item sampel akan diuji sekaligus. Sebagai contoh, jika satu item yang besar membentuk 10% dari total nilai dolar populasi yang tercatat dan ukuran sampel tersebut adalah 100, metode pemilihan sampel PPS mungkin akan menghasilkan sekitar 10% item sampel dari satu item populasi yang besar tersebut. Kemudian yang ketiga ada MUS mudah diterapkan. Sampel unit moneter dapat dievaluasi dengan menerapkan tabel yang sederhana. Jadi jauh lebih mudah mengajarkannya dan mengawasi pelaksanaan penggunaan teknik MUS. Terus yang terakhir ada MUS menghasilkan kesimpulan statistik dan bukan kesimpulan non-statistik. Banyak auditor yakin bahwa sampling statistik akan membantu dalam membuat kesimpulan yang lebih baik dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada sampling variabel. Sampling ini merupakan metode statistik yang digunakan oleh auditor. Sampling variabel dan sampling non-statistik untuk pengujian atas rincian saldo memiliki tujuan sama, yaitu untuk mengukur salah saji dalam suatu saldo akun. Jika auditor menentukan bahwa jumlah salah saji melampaui jumlah yang dapat ditoleransi, mereka akan menolak populasi dan melakukan tindak tambahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada metode variabel. Metode variabel di sini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, estimasi perbedaan. Auditor menggunakan estimasi perbedaan di sini itu untuk mengukur estimasi jumlah salah saji dalam populasi. Apabila ada nilai tercatat maupun nilai yang diaudit bagi setiap item sampel yang hampir selalu terjadi dalam audit. Nah, yang kedua itu ada estimasi rasio. Estimasi rasio di sini itu sama kayak itu estimasi perbedaan yang tadi. Cuman di sini bedanya itu
Auditor menghitung rasio antara salah saji dan nilai tercatatnya, serta memproyeksikan hal ini dengan populasi untuk mengestimasikan total salah saji populasi. Nah, yang ketiga itu ada estimasi rata-rata. Estimasi rata-rata di sini itu auditor berfokus pada nilai yang diaudit dan bukan pada jumlah salah saji setiap item dalam sampel. Nah, selanjutnya ini ada risiko sampling. Nah, risiko sampling di sini itu ada sampling non-statistik dan sampling variabel. Sampling non-statistik di sini itu menggunakan area. Kenapa dia menggunakan area? Karena area itu lebih banyak digunain, karena risiko yang dia terima itu lebih kecil. Makanya dia bikin sampelnya yang dikit, populasinya banyak. Biar ukuran sampelnya besar, risiko yang diterimanya kecil. Nah, terus selanjutnya itu ada sampling variabel. Sampling variabel di sini itu menggunakan ARIR. Kenapa dia menggunakan ARIR? Karena ARIR itu risiko statistiknya, auditor telah menyimpulkan bahwa suatu populasi mengandung salah saji yang material, padahal sebenarnya itu enggak. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.